Assalamualaikum sahabat channel Tanda Tanya. Hari ini saya akan menceritakan seorang tukang parkir yang tergiur uang cepat dari permainan judol. Setelah beberapa kali kekalahan, akhirnya ia memenangkan jackpot sebesar 10 miliar. Namun sebelum ceritanya dimulai, saya sarankan like dan subscribe ke channel ini, agar membantu saya lebih semangat dalam membuat alur cerita seperti ini. Hari itu, matahari Palembang membakar aspal jalanan seperti biasa. Suasana siang terasa lengket dan gerah, membuat siapapun ingin berlindung di dalam ruangan berpendingin. Namun Dedi, tukang parkir Indomart yang sudah 5 tahun menjaga lahan kecil di tepi jalan Demang Lebar Daun, tetap berdiri tegak. Ia tak punya pilihan lain. Kehidupan menuntutnya bekerja dari pagi hingga malam, memungut recehan dari pengunjung yang keluar masuk minimarket. Dedi bukan sosok yang cerewet atau banyak tingkah. Ia dikenal ramah, suka senyum, dan selalu menyapa sopan meski hanya mendapatkan Rp2.000 dari satu motor. Uang yang ia kumpulkan setiap hari bukanlah jumlah besar, tapi cukup untuk makan dan bayar sewa kontrakan kecil di ujung lorong. Hidupnya sederhana, tapi penuh harapan. Namun semua mulai berubah ketika Dedi melihat seorang pemuda duduk di trotoar tak jauh dari tempatnya berdiri. Pemuda itu mengenakan hoodie abu-abu, celana jeans belel, dan earphone yang menempel di telinganya. Sesekali ia tertawa kecil sambil menatap layar ponselnya dengan penuh semangat. Tangannya lincah menggeser, menekan, lalu mengetuk layar dengan cepat. Dedi tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ia menghampiri, pura-pura menyapu pandangan sambil melirik layar ponsel si pemuda. Tertulis di atas layar sebuah tulisan mencolok, JP besar, total menang 120 juta. Dedi menelan ludah. Judol itu bukan kata asing di telinganya. Ia pernah mendengar dari beberapa sopir ojek yang main sembunyi-sembunyi di warung kopi. Tapi ia selalu berpikir itu hanya buang-buang waktu dan uang. Tapi siang itu, melihat sendiri angka kemenangan yang tertera besar-besar di layar ponsel pemuda itu, Dedi mulai bimbang. Pemuda itu berdiri, senyum puas menghiasi wajahnya. Ia menyapa Dedi santai, lalu pergi dengan langkah ringan, meninggalkan jejak pikiran yang berputar-putar di kepala Dedi. Hari itu, Dedi pulang lebih larut dari biasanya. Di kontrakannya yang sempit, ia duduk termenung sambil menatap uang hasil parkir hari itu. 2 lembar 5 ribuan, 3 lembar 2 ribuan, dan sekumpulan receh logam. Matanya lalu beralih ke ponselnya yang sudah retak di sudut layar. Ia membuka Google dan mengetikkan kata judol. Dengan koneksi wifi gratis dari tetangga sebelah, ia mulai membuka salah satu website judol. Tapi untuk bermain, ia butuh saldo. Dan untuk itu, ia harus top up di Indomart. Keesokan harinya, setelah menyusun keberanian, Dedi masuk ke dalam Indomart tempat ia biasa menjaga parkir. Dengan suara pelan, ia berkata kepada kasir, top up 50.000, tangannya sedikit gemetar saat menyodorkan uang. Kasir tak banyak tanya, lalu memproses transaksi itu. Di luar, Dedi duduk di atas bangku plastik dekat tong sampah, membuka website kemarin dan mulai bermain. Awalnya ia tidak mengerti aturan mainnya, tapi ia belajar cepat. Setiap hari, sepulang kerja, Dedi akan membuka website itu dan bermain dengan sisa uang hasil parkir yang ia top up sedikit demi sedikit. 50.000, 100.000, kadang 200.000. Dalam waktu 3 hari, Dedi kehilangan hampir seluruh uang simpanannya. Permainan itu benar-benar membuatnya ketagihan. Setiap kekalahan membuatnya ingin mencoba lagi. Ia selalu berkata dalam hati, sekali lagi, mungkin yang ini menang. Wajah Dedi mulai terlihat lelah dan kusam. Ia mulai menyisihkan uang parkir lebih banyak dari biasanya. Ia bahkan berani mengutang rokok di warung sebelah demi menyisakan uang untuk top up. Hatinya berkecamuk antara penyesalan dan harapan. Namun bayangan tentang pemuda yang menang ratusan juta tak pernah hilang dari pikirannya. Hingga suatu malam, di bawah lampu jalan yang redup dan suara knalpot motor yang menggelegar di kejauhan, Dedi menatap layar ponselnya lagi. Saldonya tersisa Rp5.000. Ia tahu ini adalah kesempatan terakhir.
Ia mengatur napas, mengusap keringat yang menetes dari pelipis, dan menekan tombol putar. Layar ponsel berputar cepat. Angka-angka muncul silih berganti. Jantung Dedi berdetak semakin kencang. Layar itu berputar, melambat, dan akhirnya berhenti. Tiba-tiba, layar ponsel Dedi menyala terang. Tulisan besar muncul memenuhi layar bertulisan, "Selamat, Anda memenangkan jackpot, dan angka 10 miliar. Dedi terdiam. Tubuhnya membeku. Matanya tak berkedip. Tangannya bergetar hebat. Ia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Nafasnya tercekat. Layar ponsel bergetar pelan. Saldo akunnya melonjak ke angka yang tak pernah ia bayangkan. 10 miliar. Tubuhnya gemetar bukan karena takut, tapi karena tubuhnya belum pernah menerima kejutan sebesar ini. Ia mencoba menarik napas dalam-dalam, tapi rasanya dunia mendadak sempit. Dedi menyandarkan punggung ke dinding, lalu tertawa pelan. Tertawa yang lama-lama berubah menjadi tangis bahagia. Keesokan paginya, Dedi tidak pergi ke Indomart. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia tidak memakai rompi parkir oranye kesayangannya. Ia bangun, mandi dengan sabun wangi yang sudah lama ia simpan untuk momen spesial. Lalu keluar rumah mengenakan baju terbaik yang ia punya. Masih lusuh, tapi hari itu ia merasa seperti raja. Langkah pertama Dedi adalah mendatangi konter HP di pusat kota. Ia membeli ponsel terbaru, dengan harga belasan juta. Penjualnya sampai bengong melihat Dedi yang dulu datang hanya untuk beli kartu perdana 5 ribuan. Kini membayar tanpa menawar. Bungkus yang paling mahal. Dan tambah satu lagi buat cadangan, ucapnya. Lalu ia masuk ke toko elektronik, membeli banyak barang elektronik, seperti TV, kulkas, AC, dan barang lainnya. Semua dibayar tunai. Petugas kasir sampai bertanya, "Mau dikirim kemana, Pak?" Dedi hanya tersenyum, "Kirim saja ke alamat ini. Sekalian pasangin ya." Tak puas sampai di situ, Dedi naik taksi online menuju pusat perbelanjaan terbesar di Palembang. Di sana ia masuk ke butik yang belum pernah ia berani dekati. Kemeja linen, celana bahan mahal, sepatu kulit, dan parfum berlabel luar negeri ia beli tanpa berpikir panjang. Saat makan siang, ia duduk sendirian di restoran hotel bintang 5, memesan makanan yang namanya bahkan sulit ia ucapkan. Ia tidak mengerti isi menunya, tapi ia tidak peduli. Ia ingin merasakan bagaimana rasanya hidup seperti orang-orang kaya yang dulu hanya ia lihat di TV. Hari-hari berikutnya Dedi semakin menggila. Ia menyewa kamar hotel mewah untuk 1 bulan penuh, hanya agar bisa bangun dengan AC dingin dan sarapan diantar ke kamar. Ia mulai memesan barang-barang secara online, dari sofa kulit, sepeda listrik, hingga jam tangan seharga sepeda motor. Uang terus mengalir keluar dari saldo akunnya. Ratusan juta hilang dalam 1 hari. Tapi Dedi merasa itu tidak masalah. Ia pikir, ini adalah balasan dari Allah setelah bertahun-tahun hidup susah. Ini rezeki. Jangan ditolak, gumamnya sambil tertawa. Namun di antara semua itu, satu hal tetap ia jaga. Rahasia. Dedi tidak memberitahu siapapun tentang sumber uangnya. Tidak ke ibu warung, tidak ke teman tukang parkir, bahkan tidak ke keluarga jauhnya di Musi Banyuasin. Ia merasa jika terlalu banyak orang tahu, maka mereka akan mengemis minta bagian, atau lebih buruk, iri dan melapor ke pihak berwajib. Tapi dunia ini tidak selamanya diam. Sebuah notifikasi masuk ke ponselnya 2 hari setelah kemenangan. Bukan dari aplikasi judol, bukan juga dari bank, tapi dari nomor asing tanpa nama. Uang itu bukan milikmu. Sistem error. Kembalikan atau terima akibatnya. Dedi menatap layar. Hatinya mencelos. Ia tidak tahu siapa pengirimnya. Tapi perutnya mendadak terasa dingin. Ia menghapus pesan itu dan berusaha berpikir jernih. Paling penipuan, katanya. Tapi dalam hatinya, ketakutan mulai tumbuh pelan-pelan. Ia pun memilih untuk tidur malam itu. Hari ketiga sejak jackpot, Dedi masih tersenyum saat melihat saldo akun dengan sisa lebih dari 9 miliar di dalamnya. Pagi itu,
Dedi membuka tirai kamar hotel dengan senyum puas. Cahaya matahari menyelinap masuk, menyinari sisa pizza dan botol minuman ringan yang berserakan di meja. TV masih menyala sejak semalam, menayangkan acara belanja barang mewah yang bahkan belum pernah ia dengar namanya. Ia berjalan menuju balkon, menyeruput kopi mahal yang diantar oleh pelayan hotel. Dari lantai atas, kota Palembang terlihat kecil dan jauh dari kehidupannya dulu. Dedi merasa seperti telah dilahirkan kembali, dari tukang parkir menjadi seorang raja tanpa mahkota. Namun, di balik semua itu, pikirannya masih dihantui satu hal, pesan misterius kemarin. Dedi berusaha mengabaikannya, mencoba menikmati hidup dengan membeli apapun yang bisa dibeli. Hari itu ia memutuskan keluar lagi. Kali ini tujuannya berbeda. Ia ingin beli mobil. Bukan mobil bekas seperti milik tetangganya di lorong tapak, tapi mobil baru, langsung dari dealer. Ia ingin sesuatu yang mengkilap, elegan, dan cepat. Sesampainya di showroom, para sales mendekatinya dengan ragu. Penampilan Dedi yang seadanya membuat mereka mengira ia hanya datang numpang lihat. Namun setelah tahu Dedi membayar cash, dengan tumpukan uang tunai yang dibawa dalam tas selempang, ekspresi mereka berubah seketika. Dalam waktu 2 jam, Dedi keluar dari dealer dengan sebuah mobil SUV warna hitam metalik, plat sementara, dan senyum lebar di wajahnya. Ia menyetir sendiri keliling kota, memutar lagu keras-keras sambil tertawa puas. Di lampu merah, ia sempat melihat tukang parkir di depan Indomart tempat ia dulu bekerja. Dedi sempat terpikir untuk menyapa, tapi kemudian urung. Ia tidak mau dikenali. Tidak sekarang. Menjelang sore, ia memutuskan untuk mampir ke kafe mahal di pinggiran Sungai Musi. Tempat yang dulu hanya bisa ia lihat dari luar, kini menjadi tempat ia memesan kopi seharga 10 kali lipat dari tarif parkir sehari penuh. Saat sedang duduk santai di pojok ruangan, seseorang dari meja sebelah meliriknya cukup lama. Dedi mulai gelisah. Orang itu tidak memesan apa-apa, hanya duduk, melihat ke arah Dedi sambil pura-pura memainkan ponselnya. Saat Dedi menatap balik, pria itu langsung menunduk. Naluri Dedi mulai bekerja. Ia tidak nyaman. Segera ia bayar pesanannya dan pergi lebih cepat. Namun, saat ia menyalakan mobil, ia melihat bayangan orang yang sama di kaca spion, berdiri di dekat tiang listrik dan seolah berbicara lewat earphone. Dedi langsung tancap gas, memutar balik dan masuk ke jalan sempit untuk memotong jalur. Jantungnya berdetak kencang. Kali ini, bukan karena senang, tapi karena takut. Sesampainya di hotel, ia minta resepsionis untuk menutup akses kunjungan ke kamarnya. Ia bilang sedang tidak ingin diganggu. Setelah naik ke kamar, ia langsung menutup tirai, mematikan semua lampu, lalu duduk di pojok ruangan dengan ponsel di tangan. Malam itu, notifikasi kembali muncul. Kami sudah dekat. Jangan coba kabur. Dedi berdiri. Panik. Ia mencoba menenangkan diri, tapi pesannya terlalu jelas. Terlalu spesifik. Siapa mereka? Bagaimana mereka tahu di mana ia menginap? Apakah mereka mengikuti sejak ia beli mobil? Atau saat di kafe tadi? Ia mematikan ponsel. Cabut kartu SIM. Lalu kemas barang-barang penting ke dalam satu ransel. Ia tak tahu harus kemana, tapi yang pasti, ia harus pergi sekarang. Dedi bergegas masuk ke mobil barunya dan pergi dari hotel itu. Tujuannya, kemana saja, asal jauh dari Palembang. Langit malam Palembang berubah muram ketika Dedi memacu mobil barunya menuju arah timur. Jalanan masih sepi, hanya lampu jalan dan sesekali truk melintas yang menemaninya. Wajahnya tegang, matanya menatap lurus ke depan, tapi pikirannya bercabang kemana-mana. Ia belum tahu tujuan pasti. Hanya satu yang pasti, ia harus kabur sebelum mereka menemukannya. Setelah 2 jam menyetir tanpa arah, ia akhirnya memasuki wilayah perkebunan sawit di daerah perbatasan Palembang-Banyuasin. Ia berhenti di pinggir jalan, mematikan mesin, dan mencoba menarik napas panjang. Hutan di sisi jalan itu sunyi, hanya suara serangga dan sesekali lolongan anjing liar dari kejauhan. Dedi membuka ponsel satunya,
ponsel yang tidak pernah ia pakai sejak menang, dan mencoba mencari penginapan terdekat. Tapi tidak ada sinyal. Ia memutar otak, lalu memutuskan untuk tidur di dalam mobil malam itu. Ia rebahkan kursi, menarik jaket, dan mencoba memejamkan mata. Tapi suara pesan itu terus terngiang di kepalanya. "Kami sudah dekat. Jangan coba kabur." Pagi menjelang, Dedi melanjutkan perjalanan ke arah Jambi. Ia memilih jalan-jalan kecil, menghindari jalan tol dan pusat kota. Setiap kali ia melewati warung atau pom bensin, ia menunduk, menyembunyikan wajah di balik topi dan masker. Ia takut dikenali. Takut ada kamera. Takut semua orang adalah mata-mata. Di sebuah kota kecil bernama Betung, Dedi berhenti di pasar tradisional. Ia membeli 2 pakaian lusuh, sandal jepit, dan topi kain murah. Ia ganti bajunya di toilet umum, meninggalkan jaket mahalnya tergantung di sana. Ia ingin menghapus jejak. Lalu ia pergi ke ATM di pojok pasar, menarik uang secukupnya. Saldo masih di atas 9 miliar. Tapi ia mulai sadar, uang sebanyak itu justru jadi beban. Setelah menarik beberapa juta, ia memutuskan membuang kartu ATM ke selokan. "Yang penting cukup buat bertahan," gumamnya. Dedi naik travel ke arah Muara Bulian. Selama perjalanan, ia terus melihat ke kaca jendela, memastikan tak ada mobil yang mengikutinya. Tapi paranoia itu tidak hilang. Ia merasa dunia mulai menyempit. Seolah semua orang bisa jadi pemburu. Sesampainya di kota kecil itu, ia menyewa kamar kos harian, membayar untuk 2 minggu ke depan. Kamarnya sempit, hanya ada kasur tipis dan kipas angin berderit. Tapi baginya itu jauh lebih aman dari hotel mewah. Hari-hari berikutnya, Dedi hidup seperti bayangan. Ia tidak keluar rumah kecuali untuk beli makanan. Tidak buka media sosial. Tidak pakai ponsel. Ia bahkan menulis catatan dengan tangan, agar tak meninggalkan jejak digital. Namun satu sore, saat ia sedang duduk di depan kamar kos dengan segelas kopi sachet, seorang pria lewat di gang kecil itu. Wajahnya asing, tapi pandangannya terlalu lama tertuju pada Dedi. Pria itu tidak menyapa, tidak tersenyum, hanya berjalan perlahan sambil mengangkat ponsel dan memotret gang. Dedi langsung masuk ke dalam. Ia kemas barangnya. Kali ini ia tahu, ia tak bisa tinggal lama. Ia bergegas ke terminal kecil, naik bus malam ke arah Bukit Tinggi dan meninggalkan mobil barunya yang mungkin sudah disadap. Ia tak tahu apa yang menunggunya di sana, tapi satu hal makin jelas, seseorang benar-benar mencarinya. Dan mereka bukan polisi. Malam itu, di dalam bus yang bergoyang di jalan pegunungan, Dedi menatap gelap di luar jendela. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berharap bisa kembali menjadi tukang parkir. Hidup sederhana, tanpa rasa takut. Tapi semua itu sudah terlambat. Bukit Tinggi menyambut Dedi dengan udara dingin dan kabut tipis yang turun dari perbukitan. Ia turun dari bus dengan ransel di punggung dan mata waspada. Kota ini kecil, tapi cukup ramai untuk membuatnya tenggelam dalam keramaian. Ia butuh tempat tinggal, tapi juga butuh identitas baru. Wajahnya harus berubah, begitu pula cara hidupnya. Dedi memulai pagi dengan mencukur kumis dan jenggot, lalu memotong rambutnya di tukang cukur tua dekat pasar atas. Ia membeli kacamata murah tanpa minus dan mengganti gaya berpakaiannya dengan baju-baju bekas dari kios loak. Dari mantan tukang parkir yang sempat hidup mewah, kini ia tampil seperti pengangguran biasa. Hari itu ia menyewa kamar di losmen kecil milik pasangan lansia. Hanya 2 kasur, 1 lemari, dan jendela menghadap gang sempit. Tapi ia merasa lebih aman di sana. Tidak ada satpam, tidak ada resepsionis, tidak ada CCTV. Hari-hari pertama di Bukit Tinggi ia habiskan dengan berjalan kaki mengitari kota. Ia mencoba memahami ritme kehidupan di sana, mengamati wajah-wajah yang lalu lalang. Ia mencari tempat yang tak terlalu ramai, tapi cukup hidup untuk dijadikan tempat bersembunyi. Suatu hari, ia mendengar percakapan 2 pemuda yang membicarakan warnet 24 jam di pinggiran kota. Mereka bilang warnet itu sepi, pemiliknya jarang muncul, dan pengunjungnya rata-rata anak SMA.
Dedi langsung tertarik. Malam itu, ia mendatangi warnet tersebut. Di dalamnya hanya ada 3 orang. Seorang anak remaja bermain game online, satu lagi sedang menonton film, dan penjaga warnet yang tertidur di balik meja kasir. Dedi menyewa bilik dan langsung membuka laptop. Tapi bukan untuk main. Ia ingin tahu siapa yang mengejarnya. Ia membuka browser, mengetik dengan cepat, "bug jackpot situs judul." Hasil pencarian muncul. Beberapa forum gelap membahas kejadian serupa di negara lain. Sistem rusak. Uang masuk ke akun pengguna. Lalu, pengguna itu menghilang. Beberapa bahkan diberitakan meninggal secara misterius. Jantung Dedi berdebar. Ia terus menggali informasi. Tak ada berita resmi. Tak ada laporan kepolisian. Tapi rumor tentang sindikat yang memburu mereka yang mencuri dari sistem makin banyak bermunculan. Bukan pencuri biasa, tapi semacam algojo yang dikirim oleh para bandar besar. Tiba-tiba sebuah jendela pop-up muncul di layar warnet. "Sampai kapan kau lari, Dedi?" Ia terlonjak dari kursi. Tak ada yang menyentuh komputernya. Tak ada yang mengetik. Tapi pesan itu muncul begitu saja. Dedi langsung cabut kabel LAN. Layar mati. Nafasnya memburu. Ia menoleh ke belakang. Remaja yang tadi bermain game kini menatapnya dari sudut mata. Mencurigakan. Dedi tak menunggu lagi. Ia keluar dari warnet, berlari ke arah losmen, dan mengunci pintu kamarnya rapat-rapat. Ia tidak tidur malam itu. Keesokan harinya, ia pergi ke pasar hewan, membeli seekor kambing kecil dan gerobak. Ia tahu satu hal, ia harus membaur. Harus jadi bagian dari kota ini. Maka ia memutuskan menyamar sebagai penjual susu kambing keliling. Setiap pagi ia berkeliling kampung, menawarkan susu segar dari botol plastik. Orang-orang mulai mengenalnya sebagai Mang Didi, lelaki Sunda yang merantau ke Sumatera. Ia tidak lagi membawa ponsel, hanya uang tunai secukupnya dan kartu identitas palsu yang ia beli dari kenalan sesama pendatang di pasar. Tapi meski hidupnya mulai tampak normal, rasa takut tak pernah benar-benar pergi. Setiap kali ada mobil asing berhenti di depan gang, Dedi menahan napas. Setiap orang baru yang menanyakan arah atau menyapa terlalu ramah, membuatnya curiga. Sampai pada suatu malam, saat ia pulang ke kamar, ia menemukan sesuatu di bawah pintu, secarik kertas. Susu kambing tidak bisa menutupi bau uang curian. Tangan Dedi gemetar. Ia tahu, waktu sembunyi sudah habis. Dan musuhnya kini benar-benar ada di dekatnya. Malam itu, kamar losmen Dedi berubah jadi penjara sunyi. Ia berdiri mematung menatap kertas itu. Tulisan tangan di atas sobekan buku kwitansi. Sederhana tapi menyengat lebih dari tamparan. Susu kambing tidak bisa menutupi bau uang curian. Ia tidak tahu siapa yang menulisnya. Tidak tahu dari mana orang itu tahu siapa dia. Tapi satu hal jelas, persembunyiannya sudah terbongkar. Dan yang memburunya, tak sekadar ingin uangnya kembali. Dedi menghabiskan malam dengan memelototi celah pintu dan jendela. Di tangannya tergenggam pisau dapur kecil yang ia beli dari pasar minggu lalu. Ia tak pernah membayangkan, hidup mewah sesingkat itu kini berganti jadi paranoia tanpa ujung. Pagi harinya, ia berpura-pura seperti biasa. Menyusuri jalanan kota membawa susu kambing, tersenyum pada pelanggan tetap, bahkan sempat bercanda dengan ibu-ibu di warung. Tapi dalam hatinya, ia menghitung detik dan langkah. Ia tahu, tinggal hitungan waktu sebelum musuhnya muncul di depan mata. Sore hari, ia kembali ke losmen. Tapi sesuatu terasa janggal. Sepasang mata mengikuti dari ujung gang. Seorang pria muda berbaju hitam, berdiri terlalu lama di depan tukang gorengan. Saat Dedi menoleh, pria itu pura-pura menunduk memencet ponsel. Di kamar, Dedi berkemas cepat. Ia tahu ia tak bisa lagi menetap. Tak bisa bertahan dengan identitas Mang Didi. Ia mengambil sisa uang tunai di bawah kasur, memecahnya ke dalam 3 kantong plastik, dan menyelipkannya di dalam koper, ransel, dan bahkan di kantong plastik susu. Saat ia hendak keluar,
Pemilik losmen memanggil dari belakang. "Mas Didi, ini ada titipan buat sampean. Dari yang katanya teman lama." Dedi menoleh. Wajahnya memucat. Di tangan si ibu, ada amplop putih, tanpa nama, tanpa perangko. Dengan jari gemetar, Dedi membukanya. Isinya selembar foto. Foto dirinya, sedang tidur, di kamar losmen yang sama. Perutnya mual seketika. Ia tak menyahut, langsung melangkah cepat ke jalan utama dan memesan ojek online menuju terminal. Kali ini ia tak pilih kota tujuan. Ia bilang ke sopir, "Yang paling jauh malam ini, Bang. Apa aja. Asal berangkat sekarang." Bus malam membawanya ke Padang. Kota yang lebih besar, lebih ramai, lebih keras. Dedi tahu, ia hanya memperpanjang waktu. Tapi ia belum siap menyerah. Sesampainya di Padang, ia tidak langsung mencari penginapan. Ia menuju toko komputer di dekat Universitas Andalas, membeli laptop murah dan modem internet. Di warung kopi 24 jam, ia mulai melakukan apa yang tak pernah ia lakukan sejak kabur. Melacak balik. Ia masuk ke dark web. Forum-forum ilegal tempat informasi bergerak lebih cepat dari berita resmi. Ia mencari kata kunci, judul Error Jackpot Indonesia. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ia menemukan thread dengan puluhan komentar. Kasus Palembang mulai panas. Katanya orangnya kabur bawa 10 M. Bandar besar marah. Suruh eksekusi cepat. Ada bocoran fotonya. Dedi scroll ke bawah. Dan di sana, fotonya. Wajahnya. Masih memakai rompi parkir. Diambil dari CCTV Indomart tempat ia dulu kerja. Ia menahan napas. Lebih ke bawah, seseorang dengan username Jakalhunter88 menulis. Target sudah di Padang. Tadi sore muncul di SPBU Bypass. Dedi terdiam. Baru beberapa jam lalu ia memang isi bensin di sana. Mereka mengikuti real time. Keringat dingin mengalir di pelipis. Ia kini bukan cuma buronan lokal. Ia diburu jaringan yang bergerak dalam senyap. Punya mata di mana-mana. Tak butuh polisi. Tak perlu surat penangkapan. Mereka hanya butuh waktu. Dengan sisa tenaga, Dedi membuka browser dan mengetik, "Cara beli paspor palsu murah cepat Indonesia." Ia tahu satu-satunya jalan keluar dari negeri ini. Dan ia harus bergerak sekarang. Hujan deras mengguyur kota Padang malam itu. Petir menyambar sesekali, seolah langit ikut menyaksikan pelarian Dedi yang kian putus asa. Di dalam warnet kecil pinggir jalan, dengan dinding yang lembab dan bau kertas usang, Dedi duduk sendirian, mengetik dengan tangan gemetar. Ia telah menghubungi satu kontak di forum gelap. Username-nya, Paspor Merpati 01. Butuh paspor baru. Cepat. Tanpa nama asli. Bisa? 3 hari. 100 juta. Kirim lokasi lo sekarang. Padang. Tapi saya gak bisa diam di satu tempat. Kita yang datangin lo. Tunggu aja. Jangan coba tipu. Dedi tahu itu mahal, bahkan gila. Tapi ia juga tahu, uangnya takkan ada gunanya kalau tubuhnya ditemukan mengambang di sungai. Ia segera keluar dari warnet dan kembali menyusuri lorong-lorong gelap kota. Kali ini ia tidak lagi cari losmen. Ia menyewa kamar kos harian di gang sempit dekat pasar. Tidak ada AC, tidak ada sinyal kuat, tapi cukup untuk bersembunyi. Pagi harinya, ia terbangun karena suara ketukan pintu. Pelan, tapi teratur. Dedi langsung siaga. Pisau kecil sudah di bawah bantal sejak semalam. Ia dekati pintu pelan, tanpa suara. "Mas Dedi ya?" Suara dari luar terdengar ramah. Tapi terlalu ramah. "Siapa?" tanya Dedi waspada. "Kurir. Titipan buat Mas Dedi dari Pak Merpati." Jantungnya berdetak cepat. Ia buka pintu sedikit, cukup untuk melihat wajah pria berkacamata hitam, memakai jaket hujan, dan membawa tas jinjing kecil. Tanpa banyak bicara, pria itu menyodorkan tas dan selembar kertas. "Ini semua sudah diatur. Jangan tanya macam-macam. Isi amplopnya pas."
Lo cabut malam ini. Tiket lo udah ready. Kapal dari Dumai ke Port Klang. Dedi nyaris tak percaya. Di dalam tas itu, satu paspor atas nama Roni Syahputra, 2 tiket kapal, dan secarik catatan rute pelarian darat menuju Dumai. Tapi, kenapa 2 tiket? Gumamnya pelan. Kurir itu tertawa pelan. Backup. Kalau lo ketahuan, kasih yang satu ke petugas. Bikin bingung mereka. Lo tinggal pakai yang satunya lagi. Kita bukan anak kemarin sore. Seketika, Dedi merasa seperti pion dalam permainan yang lebih besar. Tapi tak ada waktu untuk berpikir panjang. Ia masukkan semua ke dalam ransel, lalu melangkah keluar dari kosan itu untuk terakhir kalinya. Perjalanan ke Dumai bukan hal mudah. Ia menyewa mobil lepas kunci dari kenalan sopir di terminal. Dengan wajah penuh keringat, ia mengemudi siang dan malam, hanya berhenti untuk isi bensin dan buang air. Tak ada musik, tak ada hiburan, hanya suara mesin dan ketakutan. Di dashboard, saldo rekeningnya masih terlihat. 8,7 miliar. Tapi tak ada rasa bahagia lagi. Uang itu kini terasa seperti kutukan yang menempel di kulit. Sore menjelang malam, ia sampai di pelabuhan kecil. Tiketnya diperiksa oleh pria tua berjanggut lebat yang tampak tidak peduli dengan siapapun yang datang. Ia hanya mengangguk dan menunjuk arah kapal. Dedi menatap laut yang gelap. Ombak bergulung. Angin membawa aroma garam dan pelarian. Ia melangkah naik ke kapal kargo kecil itu, berbaur dengan beberapa sopir truk dan penumpang tak dikenal. Ia duduk di pojok, menggenggam tasnya erat-erat. Dan saat kapal mulai bergerak, ia membuang ponselnya ke laut. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menang jackpot, Dedi menangis. Bukan karena takut, bukan karena menyesal, tapi karena sadar satu hal, hidup lamanya telah mati. Di depan, lautan luas menanti. Di belakang, jejaknya tinggal abu. Kini ia bukan Dedi tukang parkir. Bukan juga Roni Syahputra pemilik paspor palsu. Ia hanyalah buronan tanpa nama, mencari tempat di dunia yang tak pernah benar-benar menyambutnya. Tapi di tengah semua itu, satu pertanyaan mengendap dalam pikirannya. Sampai kapan aku bisa lari? Dedi tidak tahu berapa lama kapal itu mengarungi laut. Yang ia tahu, hari-hari yang ia lewati hanya berupa kabut ketakutan dan kebingungan. Setiap kali ia menutup mata, bayangan pria berkacamata hitam, kurir yang memberinya paspor palsu, kembali menghantuinya. Setiap suara langkah di dek kapal membuatnya terbangun dan memeriksa sekeliling. Tidak ada yang bisa ia percayai selain dirinya sendiri. Selama 3 hari, ia bersembunyi di kamar kecil yang sempit, menghindari kontak dengan siapapun. Setiap kali kapal berlabuh, Dedi hanya duduk diam di pojok gelap, menghindari percakapan dengan para sopir truk dan buruh pelabuhan yang tampak acuh tak acuh terhadapnya. Akhirnya, setelah menempuh perjalanan panjang, kapal itu merapat di Port Klang, Malaysia. Dedi segera turun, menyesuaikan diri dengan tempat yang baru. Tak ada keramaian yang mencolok, hanya beberapa orang yang terlihat sibuk dengan urusan masing-masing. Dedi menyembunyikan wajahnya di balik topi dan kacamata hitam, berjalan cepat ke arah terminal bus. Ia memilih untuk tidak pergi kemana-mana terlalu jauh. Tujuannya hanya satu, mencari tempat yang aman, tempat yang bisa memberikan kedamaian sejenak. Tapi meskipun ia berhasil menghindari pengejaran, rasa cemas itu tidak pernah hilang. Semakin jauh ia berlari, semakin dekat pula ia dengan kenyataan bahwa uang yang ia miliki, harta yang ia kumpulkan dengan cara yang tak sah, adalah beban yang tak akan pernah bisa ia lepaskan. Hari demi hari, hidup Dedi hanya dipenuhi dengan ketegangan. Ia mulai merasa bahwa pelarian ini tak akan berakhir dengan bahagia. Ia tak bisa terus bersembunyi selamanya. Pada akhirnya, segala sesuatu yang ia miliki, rumah mewah, mobil, pakaian mahal, bahkan uang yang tak terhingga jumlahnya, terasa hampa. Pikirannya kembali kepada pesan misterius yang diterimanya dulu, kembalikan atau terima akibatnya. Entah siapa yang mengirimkan pesan itu, tapi satu hal yang Dedi tahu, mereka akan mengejarnya kemanapun ia pergi,
sampai akhirnya ia membayar harga yang pantas. Dan saat itulah Dedi membuat keputusan besar. Di sebuah kafe kecil yang terletak di sudut jalan, Dedi duduk sendirian, menatap secangkir kopi yang sudah dingin. Pikirannya kacau. Ia tahu, jika terus hidup seperti ini, ia takkan pernah merasa tenang. Uang itu, barang-barang yang ia beli, semua itu tidak berarti apa-apa jika ia terus hidup dalam ketakutan. Dengan tangan yang gemetar, ia membuka aplikasi bank di ponselnya. Ia menatap angka yang tersisa di sana, 6,5 miliar. Dedi menghela napas panjang. Sudah saatnya mengakhiri semua ini. Ia harus mengembalikan uang itu. Semuanya. Ia membuka aplikasi judol di ponselnya, mencari cara untuk mengembalikan dana yang ia menangkan dengan cara yang salah. Ia tahu itu tidak mudah, tapi Dedi tidak peduli. Ia siap untuk menanggung akibat dari keputusannya. Beberapa saat kemudian, ia mengirimkan email kepada pihak judol, mengaku sebagai pemenang yang tidak sah dan meminta agar seluruh saldo yang ia miliki dikembalikan ke sistem mereka. Ia juga menghubungi seorang teman lama yang masih tinggal di Palembang, meminta untuk mengembalikan barang-barang yang ia beli secara tunai, TV, mobil, elektronik, dan semua barang mewah yang masih ada di rumahnya. "Maafkan aku," tulis Dedi dalam pesan yang ia kirim. "Aku tak bisa terus seperti ini." Ia memutuskan untuk mengirimkan barang-barang yang telah ia beli dengan harga yang tak terhitung. Mobil hitam metalik, sofa kulit, bahkan jam tangan mewah. Semuanya dikirim kembali. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menerima itu. Tidak ada yang tahu bagaimana caranya, tapi Dedi tahu ini adalah langkah terakhir untuk menebus kesalahannya. Hari-hari setelah itu berlalu dengan cepat. Dedi mulai bekerja sebagai buruh bangunan di pinggiran Kuala Lumpur. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi ketegangan yang menggerogoti jiwa. Ia merasa lebih bebas, meskipun dengan banyak hal yang hilang dalam perjalanan hidupnya. Namun, saat ia berjalan pulang dari tempat kerja suatu hari, Dedi mendengar suara yang familiar. Suara mobil SUV hitam metalik. Di kaca spion, ia melihat bayangan orang yang telah lama ia hindari. Namun kali ini, ia tidak berlari. Dedi berhenti di tengah jalan, menoleh ke belakang, mencoba melihat dengan jelas sosok yang berada di dalam mobil itu. Mobil hitam metalik itu berhenti di depan dirinya, dan kaca jendela turun perlahan. Dari dalam, seorang pria dengan pakaian rapi dan kacamata hitam keluar. Wajahnya tampak tidak asing, meskipun Dedi tidak bisa mengingatnya dengan pasti. "Dedi," kata pria itu, suaranya dalam dan tenang, "kita sudah menunggu terlalu lama." Jantung Dedi berdegup lebih cepat. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Dedi dengan suara yang sedikit gemetar. Pria itu tersenyum tipis. "Tidak banyak. Cukup kita bicara, dan semua ini selesai." Dedi berdiri kaku, tidak tahu harus berbuat apa. Ia sudah berusaha menebus kesalahannya, mengembalikan uang yang ia dapatkan dengan cara yang salah. Tapi mengapa pria ini datang? Apa yang mereka inginkan darinya? "Aku sudah mengembalikan semuanya," Dedi menjelaskan. "Aku sudah mengembalikan uang dan barang-barang yang aku beli dengan uang itu." Pria itu mengangguk pelan, seolah mencerna kata-kata Dedi. "Kami tahu. Tapi itu bukan masalahmu. Uang itu sudah kembali ke tempat yang tepat. Dan barang-barang itu sudah sampai ke tangan yang berhak. Kami hanya ingin tahu, apakah kamu siap menghadapi konsekuensinya?" Dedi terdiam. Ia merasa dunia ini seakan membeku di sekelilingnya. Menghadapi konsekuensinya? Apa maksud pria ini? "Kamu sudah membuat pilihan besar dengan mengambil uang itu. Dan sekarang, kami datang bukan untuk menghukummu, Dedi, tapi untuk memberimu kesempatan." Dedi merasakan kekosongan dalam dirinya. Kesempatan apa? Pria itu menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Kesempatan untuk memulai hidup baru. Tanpa uang itu. Tanpa ketakutan yang menyertai setiap langkahmu. Kamu ingin hidup tenang? Lupakan semuanya. Lupakan uang itu. Lupakan harta yang pernah kamu miliki. Hidupmu sekarang bukan tentang apa yang kamu punya, tapi tentang siapa kamu sekarang.
Dedi memandang pria itu dengan ragu. "Apa kamu serius?" Pria itu mengangguk, matanya penuh dengan ketegasan. "Kami memberimu kesempatan. Pergilah. Mulai dari awal. Jika kamu kembali ke jalan yang benar, kamu akan mendapat lebih banyak dari yang kamu bayangkan. Tapi ingat, jangan pernah lagi mencoba mengulangi kesalahanmu." Dedi terdiam, berjuang mengerti setiap kata yang diucapkan pria itu. Ketakutannya perlahan memudar, digantikan oleh perasaan kebingungan yang mendalam. Apakah ini akhir dari ketakutan yang telah menghantuinya? Apakah ini benar-benar kesempatan untuk memulai lagi? Pria itu kembali masuk ke mobil, dan sebelum kaca jendela diturunkan sepenuhnya, ia sempat menatap Dedi sekali lagi. "Jangan biarkan kesempatan ini lewat begitu saja. Waktumu terbatas." Mobil itu berlalu meninggalkan Dedi, yang masih berdiri di jalan, menatap ke arah mobil yang semakin menjauh. Hatinya terasa ringan, meskipun kebingungannya masih membayang. Hari-hari setelah pertemuan itu, Dedi mulai menjalani hidup dengan lebih tenang. Ia kembali bekerja sebagai buruh bangunan, meskipun ia tahu ia tidak akan pernah bisa menghapus masa lalunya. Uang yang dulu ia miliki, mobil yang pernah ia banggakan, kini hanya kenangan yang ia simpan di dalam pikirannya. Yang penting baginya sekarang adalah kedamaian. Ia tidak lagi melarikan diri. Setiap pagi, ia bekerja keras dan berusaha untuk tidak memikirkan hal-hal yang telah berlalu. Meskipun ketakutan yang pernah menghantuinya kini tidak ada, perasaan bersalah masih sering datang menyusup ke dalam hatinya. Dedi tahu, meskipun ia diberi kesempatan untuk memulai hidup baru, ia harus terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Satu hal yang ia pelajari dari semua yang terjadi adalah bahwa hidup ini tidak selalu tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi lebih kepada bagaimana kita menjalani kehidupan yang diberikan. Keberanian untuk kembali ke jalan yang benar adalah hal yang paling penting, dan Dedi akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Terima kasih sudah menonton alur cerita kali ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update cerita seru lainnya. Jika ada saran atau request alur cerita yang ingin dibahas, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak.